Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adabul muallimu, adabul muallimi. Adabul muallimi, adab al-muallimi, guru, seorang guru. Al-muallimu, bermula seorang guru itu dalilut talmidi, yaitu membimbing akan murid-murid, membimbing ia guru akan murid, ila ma yakunu bihi, kepada menunjuk sesuatu yang ada dengan dia, kamaluhu, akan kesempurnaannya, minal ulumi wal ma'arif, ya, daripada apa? Kesempurnaan minal ulumi, ilmu, wal ma'arif, dan pengetahuan-pengetahuan. Jadi tugas seorang guru, seorang guru itu adalah dia menuntun muridnya. Tugas seorang guru adalah menuntun muridnya, ya, untuk menyempurnakan ilmu dan pengetahuan. Nah, itu tugas guru, begitu ya. Nah, ini memang sebenarnya adab-adab ini ditujukan kepada yang mengajar. Kalau kita sekarang jadi muta'allim, muallim yang menjadi guru, muta'allim yang menuntut ilmu. Nah, yang ini banyak muta'allim, ya, muallimnya yang ini untuk saya yang ngomong nih, nasihatnya untuk saya yang ngomong, bukan untuk kalian. Tapi mudah-mudahan nanti suatu saat kita menjadi seorang guru. Kalau seorang guru nih, nanti pedomannya begini, ya. Jadi adil kitab ini. Biasanya guru suruh nasihati murid. Nah, ini nih, kitab ini menasihati guru, ya. Nah, jadi guru itu adalah penuntun bagi murid untuk mencapai kesempurnaan ilmu dan pengetahuan. Fayushtaru, maka disyaratkan, an yakuna, bahwa adalah ia guru itu min dzawil awsafi, termasuk dari orang yang mempunyai sifat-sifat al-mahmudati, yang terpuji. Kalau jadi guru harus memiliki sifat terpuji, akhlakul karimah. Guru, apalagi guru pengajian, masa bercelana pendek berjalan ke pasar keliling-keliling pakai celana di atas lutut. Nah, itu tidak mengajarkan tentang akhlakul karimah. Atau guru nongkrong di tempat orang main gaplek setiap malam pengajian gitu kan, main gaplek ikut juga dia misalnya gitu. Nah, ini tidak menggambarkan akhlak mahmudah seorang guru. Paham enggak? Nah, udah tahu jadi guru ya, keliling tungkal pakai sepeda pula tuh, sampai ke atas lutut sini celananya. Nah, itu menggugurkan muruah seorang guru. Atau duduk di tempat gaplek, ikut juga main gaplek sampai 2 malam tak ada tidur-tidur. Na'udzubillah min dalik. Itu tidak mencerminkan sifat-sifat mahmudah. Li'anna ruhat tilmidhi, karena bahwasannya jiwa atau ruhnya seorang murid itu dha'ifatun, yaitulah lemah, ya. Jadi karena lemah tadi, maka binisbati ila ruhihi, dia ya harus
apa tadi itu dibandingkan dengan gurunya, rohnya tadi itu harus dinisbahkan kepada jiwa gurunya tadi itu, ya. Nah, itu. Guru, syekh itu ada 3, ada 4. Sering saya sebut nih, tapi diulang-ulang terus. Syekh itu ada 4 jenisnya. Ada syekhut taklim. Syekh taklim, tempat kita menimba ilmu, guru untuk kita menimba ilmu pengetahuan agama bil khusus, ya. Ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, tauhid, akhlak dan lain sebagainya. Itu kita dapati dengan syekhut taklim. Syekhut taklim silahkan sampai 1000, sejuta, saya katakan banyak-banyak, tidak apa-apa, lebih bagus. Imam Syafi'i berapa gurunya? Ribuan. Imam Syafi'i, ya. Syekhut taklim. Ada lagi syekhut tabarruk. Ada taklim dengan dia, cuma dia minta berkah, tabarrukan, tanggung, minta air, tanggung, minta berkahnya, cium tangan dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Jarang ngaji dengan dia, tapi dapat berkah, minta berkah, syekhut tabarruk. Ada lagi syekhul futuh. Nah, syekhul futuh, siapa syekhul futuh? Syekhul futuh ini tidak mesti dia ulama besar. Kadang-kadang kawan kita, ya, jadi syekhul futuh. Siapa syekhul futuh? Kita ini dulu orangnya suka maksiat, ya, suka main judi, suka main macam-macam lah, ya, suka ngelem, ya. Tiba-tiba ketemu dengan kawan orang soleh, dia tidak ada ustadz, cuman orangnya luar biasa rajin sembahyang, rajin ke masjid, rajin pergi pengajian, ngajak terus majelis taklim. Ternyata dari dia inilah futuh kita. Futuh itu artinya terbuka. Terbuka apa? Hidayah Allah itu terbuka dengan kita. Sehingga kita tuh, oh, gara-gara aku bergaul dengan dia inilah, alhamdulillah sekarang aku rajin ke masjid. Gara-gara bergaul dengan dia ini terbuka futuh. Futuh itu kan fatah, terbuka hati kita tuh untuk beribadah kepada Allah, untuk rajin, senang ke majelis ilmu, ya. Nah, ini juga syekh kita, syekhul futuh kita, atau kita juga datang ke pengajian. Tak pernah ke pengajian seumur hidup, datang ke pengajian, sekali nengok ustadznya tuh bercerita, ustadznya tuh menerangkan, ustadznya tuh menjelaskan tentang satu pelajaran, satu di pengajian tersebut, terbuka hati kita tadi tuh, senang kita. Akhirnya kita termotivasi untuk melakukan ibadah gara-gara satu guru nih. Nah, guru ini disebut dengan syekhul futuh, ya. Atau kawan kita tadi itu pun bisa disebut syekhul futuh. Ada tak pernah kita ketemu seperti itu? Jaga nih, hormati nih syekh futuh kita, ya. Jangan sampai kita lewat dari mereka, ya. Karena kawan nih kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu menentukan. Kalau nak nengok orang tuh baik atau tidak, jangan tanya dengan dia. Kalau tanya dengan kau baik tak orangnya, baiklah kata dia, ya. Atau kita tengok dia kesehariannya, tidak bisa juga, belum pasti. Kalau nak nengok baik atau tidaknya, tengok siapa kawannya, ya. Dalam Ta'limul Muta'allim tuh tengok dia berkawan dengan siapa. Kalau berkawan dengan tukang minyak wangi, akan kena minyak wangi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengan kawan yang tak jelas orangnya, ya. Kawan suka pengajian, kita jadi suka pengajian juga. Kawan suka ke masjid berjamaah, suka ke masjid juga. Nah, kalau dengan kawan yang sukanya nongkrong, kawan dengan suka orang yang apa istilahnya tuh, sukanya apa? Belacak juga. Suka ke apa namanya tuh? Apa bahasanya tuh? Kalau orang biker tuh apa namanya? Bukan. Apa namanya tuh? Jalan-jalan tuh apa namanya? Touring, ya. Kalau touringnya dakwah tak apa-apa. Kalau touringnya sekedar happy-happy cuman, nah kita berkawan dengan itu sampai mati, kita kayak gitu juga, ya. Nah, jadi carilah kawan, ini menentukan sifat. Sebagai ini syekhul futuh bisa terdapat pada kawan kita, ya.
Kemudian yang ketiga, Syekhul Murabbi. Murabbi, Syekhul Tahkim nama lainnya. Syekhul Murabbi ini mursyid. Nah, bagi yang sudah pernah baiat thariqah, berjanji sudah setia sama guru, aku ngamalkan thariqah Qadariyah Naqsabandiyah sebanyak 165 kali atau 100 berapa zikirnya, atau thariqah Naqsabandiyah sudah dah baiat. Nah, baiat siapa mursyidnya? Kalau dulu almarhum ayahanda kita Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, itu Syekh Mursyid namanya, yang membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa thariqah kita misalnya? Thariqah banyak, ada 50 lebih ya, terserah mau pilih yang mana. Ketika kita sudah memilih Syekhul Murabbi kita, mursyid kita, maka itu tidak boleh lebih daripada satu, harus satu aja, tidak boleh lebih dari sudah baiat thariqah Qadariyah Naqsabandiyah, siapa mursyidnya, ikuti. Kalau kata mursyidnya, kalau kita pergi pengajian majelis taklim, ada guru bilang amalkan sholawat sehari 100, kata dia, datang ke mursyid kita, kata wahai syekh, aku ini dikasih amalan sama guru ini, dikasih amalan baca sholawat 100, kata guru mursyid 50 aja, harus ikut kata si mursyid. Kenapa? Karena mursyid itu adalah guru utama kita yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu muallim. Nah, di sini sepertinya ya, guru mursyid inilah yang menjaga ruh kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh wal jasad, makanya jangan sembarangan kita murabbi ruh wal jasad. Murabbi ruh dan jasad itu siapa ya? Bukan gampang-gampang menyebut murabbi ruh dan jasad. Murabbi ruh dan jasad itu adalah siapa? Mursyid kita yang harus kita taati, yang harus tidak boleh kita bantah kalau dia perintah. Nah, jadi kita sudah punya atau belum? Atau kita mengangkat orang biasa jadi syekh murabbi? Nah, ya, maka kita harus hati-hati. Nah, ini roh daripada murid tadi itu adalah harus dia seimbang dengan gurunya. Kemudian faidat tasaffal muallimu, maka apabila bersifat seorang guru itu bi awsafil kamal, dengan sifat-sifat kesempurnaan, kana tilmidu, maka adalah murid al muwaffaqu kadzalik, yang murid tadi itu akan akan seirama ya, akan selaras ya, bersifat seperti sifat kesempurnaan seorang guru. Kalau gurunya tadi itu sifatnya bagus, akhlaknya bagus, maka murid pun akan bersifat dengan sifat kesempurnaan yang ada pada guru tersebut. Artinya guru menjadi teladan bagi murid-muridnya. Faidan, nah, maka jadi la budda, tidak boleh tidak atau mesti, an yakuna ya, adalah ia guru taqiyan, bertakwa. Maka mestilah seorang guru itu kalau dia pengen punya sifat terpuji ya, dan pengen punya sifat kesempurnaan, maka hendaklah ia bertakwa, kemudian mutawaddi'an, dan bersifat tawadhu, punya sifat rendah hati. Tidak boleh sombong guru ya, tidak boleh guru sombong dengan murid. Saya nih kayak gini, ngomong-ngomong kayak gini nih, muridnya tak ada seorang, sendirian kayak gini, nah baca kitab, tidak ada yang nengoki. Nah, kira-kira mantap dah kira-kira. Lewat orang di situ, ustaz tuh kena ya, kata dia. Sendirian di sini kan baca kitab gini kan, tidak ada yang nengoki. Murid, guru, kalau tak ada murid, tak ada artinya. Kalau kita baca kitab, tidak ada yang dengarkan, kita berdewean itu dibilang orang gila. Nah, jadi tidak boleh sombong. Guru butuh kepada murid. Nah, itu. Jadi haruslah guru itu mempunyai sifat tawadhu. Kemudian layyin ya. Dia punya sifat layyinal janibi.
yaitu bersifat lemah lembut lah guru tadi. Tidak boleh kasar, ya. Tegas boleh sesekali, tapi harus bersifat lemah lembut seperti Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah, beliau lagi ngajar kayak gini, ada orang baru masuk Islam, mantan penzina, tapi kebiasaan bezinah itu belum bisa hilang 100%, masih ada bekas-bekasnya. Pas lagi kepengen, berdiri dia lagi di majelis kayak ini, ya Rasulullah, ya kenapa wahai pemuda, kata Rasulullah, aku ingin berzinah sekarang nih ya Rasulullah. Kawan-kawan yang sudah lama ngaji dengan Rasulullah ini geram, ini tak ada adab lalu orang nih kan. Biasalah kalau orang baru masuk Islam, baru taubat tuh kadang-kadang kurang ada, tapi dia pengen betul. Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak maki-maki, kau nih kurang ajar nak berzinah. Tidak gitu Rasulullah. Panggil oleh Rasulullah, kemudian dipegang dadanya, didoakan, wahai anak muda, coba kau pikirkan, seandainya kau punya adik perempuan, ada kakak laki-laki, kakak perempuan, ibumu dizinahi orang, senang tidak kau? Tidak senang wahai Rasulullah. Nah begitu juga kalau kau berzinah dengan perempuan, dia punya kakak laki-laki, dia punya adik laki-laki, pasti dia tak suka. Diajak Rasulullah berpikir, tidak dicaci maki. Lalu orang tadi itu, wahai Rasulullah, aku bersumpah mulai detik ini aku tidak akan lagi berzinah, dan akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu kalau Rasulullah SAW lemah lembut, dia jadi seorang guru, tidak maki-maki, tidak marah-marah, ya tak? Kemudian apa tadi tujuannya? Guru tadi itu bersifat apa tadi itu? Bersifat takwa, kemudian rendah hati, lemah lembut, litamilal qulubu, supaya cenderung hati-hatinya murid itu ilaihi, kepadanya guru. Jadi perlu juga kita bersifat mencari simpatik murid itu dengan sifat akhlakul karimah, lemah lembut dengan murid, akhlak yang baik, dan murid pun senang dia, ya. Batas tafida minhu, maka mengambil faedah lah ia daripadanya. Apa faedahnya? Kalau murid sudah senang sama guru, yang dicakapkan guru bakal diikuti terus. Nasihat dan titahnya akan dijalankan. Coba kalau murid tak suka, ya tidak bakal dituruti. Nah begitu maksudnya, ya. Wa an yakuna haliman, dan bahwa ada ia guru bersifat haliman, penyantun, wa quran, tenang, berwibawa. Jangan cengengesan jadi guru, ya tak? Jangan cengengesan, tapi dengan bawaan tenang, berwibawa. Disuruh kita bersifat wibawa. Wibawa tuh bukan tak ada bercakap, ya, bukan wibawa waktu apa diangkat-angkat ke atas gini, apa ini namanya nih, bahu diangkat-angkat berjalan berteteng-teteng, bukan gitu wibawa, ya. Wibawa tuh kayak ayah almarhum ayahanda Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Beliau tidak pernah marah, tapi kalau kita dekat dengan beliau, saya pernah datang ke rumah beliau itu sering dulu bertamu, tak berani kita mandang wajah beliau. Padahal dia tak pernah marah, dia orangnya lemah lembut. Tapi kalau kita datang ke rumah beliau, segan, ya tak? Bercakap tuh rendah suara kita. Nah itu namanya wibawa, bukan petantang-tenteng berjalan ngengkeng dia di tengah, itu bukan itu maksudnya, ya. Nah itu penuh wibawa seorang guru itu. Kemudian liyuk tadabihi, supaya dia diikuti akan muridnya. Kalau kita tak ada wibawa jadi guru, ya ditunjuk murid muka guru, kau nih ustad dari depan dia gitu tuh. Nah, itu tak ada wibawa namanya. Tapi kalau muridnya, ya ustad, begitu berarti dia punya wibawa. Kalau sudah demikian, insya Allah bakal diikuti oleh murid. Jadi disuruh kita harus memiliki sifat wibawa. Tadi caranya bagaimana? Pembawaan itu tenang, tidak cengengesan, tidak gerasak gerusuk, bawaan santai, tenang gitu. Nah ya. Kemudian wa ayyakuna dza rahmatin,
dan bahwa ada ia guru itu belas kasih litalamidi kepada murid-murid, syafikan lagi ia itu simpati, bukan simpati kartu simpati Telkomsel ya, dia simpati kepada muridnya ya, alaihim kepada mereka, simpati dia, bukan cuman sekedar ngajar tapi oh ini muridku nih, nah ini oh ini, nah begitu ya. Nah kemudian apa, litakzuma, supaya besar atau tinggi keinginan mereka murid tadi itu, kita simpati supaya besar keinginannya, supaya besar cita-citanya, supaya tinggi motivasinya ya. Raghbatuhum tadi itu ya, fima yulkihi ilaihim, pada mendapat sesuatu yang menyampaikan ia akan dia kepada mereka itu. Nah kalau sudah dia apa tadi itu, murid, agar murid tadi simpati padanya, maka akan bermanfaatlah untuk murid tersebut. Seorang guru tadi itu ya harus punya sifat yang demikian itu. Kemudian wa ayyan sahahum, dan bahwa memberi nasihat ia akan murid seorang guru tadi itu, yu'addibuhum, dan mendidik ia seorang guru tadi akan mereka murid, fayahsunu ta'dibuhum ya, maka bagus mendidik mereka murid itu, wa alla, dan tidak dan bahwa tidak yukallifahum ya, tidak membebani ia guru itu akan mereka murid, minal ma'ani, daripada makna-makna atau penjelasan-penjelasan, ma taqsuru anhu, akan barang yang belum sampai mereka murid itu untuk memikirkannya ya, anhu, daripadanya apa sesuatu ya, katuhum, akan apa tadi itu, akan apa pikiran daripada mereka murid-murid itu. Jadi kalau ngajarkan kepada murid-murid, tengok batas kemampuannya ya, jangan ngajar anak yang masih ibtidaiyah diajarkan tentang apa, tentang makrifat yang tinggi-tinggi ya. Harusnya belajar tentang rukun Islam, rukun iman ya, hafali rukun Islam, hafali rukun iman, diajarkannya pelajaran makrifat yang tinggi-tinggi ya ya. Nah, apalagi pelajaran yang tak pantas diajarkan kepada yang itu pelajarannya tinggi-tinggi, tidak paham, muridnya tuh gini-ginilah dia, tapi tak paham ya. Nah, jadi tidak boleh juga kita guru memaksakan diri, nengok juga keadaan siapa yang kita ajar ya. Nah saya aja kalau ngajar, kalau di majelis taklim enak karena sudah ngerti pengajian. Coba ngajar yang di luar majelis taklim ya, orangnya misalnya, saya pernah dulu di Guntung 3 hari yang diceramahi Maulid Nabi, orangnya pegawai semua ya, orang pegawai semua. Nah dodo sawit, kita ceramahi tentang sesuatu yang berat-berat, tiduran dia ya, kita sampaikan yang berat-berat, tiduran dia, orang capek pegawai seharian. Nah, makanya kalau di tempat-tempat seperti itu banyak bercanda-candanya, banyak gurau-guraunya, sikit-sikit masukkan. Nah ini salah satu cara kita menjadi seorang guru. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi seorang guru, setidaknya nanti menjadi guru daripada anak-anak kita, keluarga kita di rumah. Amin Allahumma amin.